Ya, baik firman Allah. Nah, kebanggaan bagi kita. Rasulullah SAW menyampaikan, ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kam adadu ahli jannah? Berapa jumlah ahli surga itu Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab dalam satuan baris, bukan dalam satuan person. Inna fil jannati isruna wa mi'ata safin. Ahli surga kata Rasulullah ada 120 saf. Inna fil jannati isruna wa mi'ata safin. Tidak disebutkan satu saf itu berapa orang. Cuma perbandingannya, rasionya 1:1000. Ketika di neraka ada 1000 orang, surga baru 1 orang. Ketika di neraka ada 1.000.000, berarti surga baru 1000 orang. Perbandingannya 1:1000. Surga, neraka. Ya, 1:1000 orang. Baik. Walakum minha, dan jatah kalian dari 120 shaf ini adalah 80 shaf. Subhanallah. Alhamdulillah. Bayangkan Bapak Ibu, 2/3 surga sudah di booking sama Rasulullah SAW untuk umatnya. Ya, 80 shaf untuk umat Nabi Muhammad. Walakum minha samanuna shafin, bagi kalian 80 shaf. Berarti sisanya berapa? Sisanya 40 shaf. Dibagi rata kepada 123.989 nabi dan 99 nabi dan umatnya. Karena menurut hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari riwayat Imam Ahmad, nabi ada 124.000 orang. Hanya 12 yang bukan Bani Israel. Dari yang 12 bukan Bani Israel, ada 4 yang lahir di tanah Arab. Yang pertama Nabi Hud, yang kedua Nabi Soleh, ketiga Nabi Syu'aib, keempat Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini kebanggaan bagi kita. 80 shaf sudah di booking oleh Rasulullah untuk kita umat Nabi Muhammad, untuk kita umatnya. Pertanyaannya, kita masuk apa tidak? Amin, mudah-mudahan ya. Asalkan cinta kepada sesama muslim, menganggap orang beriman itu bersaudara, tidak merasa lebih baik daripada yang lain, Bapak Ibu ya. Karena kebaikan dan penilaian benar tidak itu dari Allah. Parameter kita Quran Sunnah, bukan untuk kita banggakan, untuk kita sombongkan sehingga kita mencibir selain daripada kita, tidak. Selama mereka bersyahadat, mereka adalah saudara kita. Yang membuat kita bangga juga menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah yang kedua, selain jatah surga kita paling banyak. Ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa lahum iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita juga termasuk, karena kita umat Rasulullah ya. Umat Rasulullah ini tidak akan disiksa di akhirat. Jadi di akhirat nanti tinggal menikmati hasil amal ibadahnya di dunia. Lakinna iqabuhum ujilat fid dunya, tetapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana siksaan itu disegerakan, dalam bentuk apa ya Rasulullah? Yang pertama, bil fitani, dengan fitnah. Panasnya geopolitik membuat kita terseok-seok menjaga iman Islam kita. Ditangkap, dicurigai, dituduh teroris, dituduh radikalis, dituduh intoleran dan sebagainya. Kehilangan pangkat jabatan demi mempertahankan prinsip. Ya, tapi kita bersabar sampai kita kehilangan nyawa kita. Sampai kita menghadap Allah, kita istiqomah. Maka begitu penderitaan kita istiqomah di jalan Allah, merupakan cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wabi zalazila, dengan petaka, dengan gempa, dengan tsunami dan bencana alam yang lain. Apabila kita menyaksikan mereka saudara-saudara kita yang meninggal karena bencana, ya kita berharap mereka husnul khatimah. Sakit memang, tertimbun longsor, gempa, kemudian juga tsunami. Tapi jika mereka ada dalam keadaan bertauhid, tidak syirik kepada Allah Azza wa Jalla, sakitnya mereka saat itu adalah sakit yang pertama dan terakhir, atau sakit yang terakhir. Di akhirat mereka tidak akan disiksa. Dan yang ketiga, wabil qatli, dengan pembantaian. Kita lihat Suriah, Palestina dibantai, Rohingya, Uighur, terakhir Wamena. Menyakitkan sekali. Dicincang, kemudian dibakar hidup-hidup.
Sakit memang Bapak Ibu. Tapi begitulah kesakitannya di dunia, di akhirat tidak akan sakit kembali. Ya alhamdulillah. Pertanyaannya, Allah menghabiskan dosa kita dengan cara apa nanti? Ya, kayaknya yang pertama ini sedang kita alami ya, dengan cara fitnah dan huru-hara panasnya geopolitik. Dan ternyata tidak sedikit umat Islam di dunia yang terkecoh, ikut-ikut latah mengatakan kalau Usamah bin Laden dan Al-Qaeda itu teroris. Bapak Ibu, Al-Qaeda itu tidak ada, bukan nama gerakan mereka. Gerakan mereka adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Jamaah mereka adalah jamaatul muslimin. Hadis-hadis ini dibacakan oleh Usamah bin Laden dalam ceramahnya. Kemudian Al-Qaeda ternyata adalah propaganda Amerika, istilahnya diperbesar-besarkan oleh Amerika. Padahal Al-Qaeda itu nama dari gedung yang dibangun oleh Usamah di Somalia. Usamah bin Laden pasca bertemu dan berguru kepada Syekhul Mujahidin Abdullah Azzam rahimahullah, yang sepertinya beliau diangkat sebagai khalifah saat itu, imam Jamaatul Muslimin saat itu, namun syahid karena dibom. Mobilnya ada bom yang dipasang di mobil beliau, di jalan yang beliau lewati di Peshawar ada bomnya sehingga beliau meledak dan beliau syahid saat itu bersama dua putra dan tamu beliau juga. Nah, Usamah bin Laden memahami betapa banyak negara-negara Islam yang masih terjajah oleh adidaya Amerika dan Rusia dan konco-konconya. Maka saat itu beliau memberikan bantuan hard milikinya untuk membantu pembebasan kaum muslimin dari hal itu. Alhamdulillah membuahkan manajemen dakwah yang bagus, manajemen jihad yang luar biasa. Namun membutuhkan ada pusat manajemen. Maka dipilihlah Somalia. Nah, di Somalia inilah didirikan sebuah gedung manajemen dakwah dan tarbiyah serta gerakan jihadnya Usamah bin Laden dan kawan-kawan. Ya, saat itu sepeninggal Abdullah Azzam, Mullah Umar dibaiat sebagai khalifah. Informasi yang saya dapatkan begitu. Nah, gedung itu dinamakan, ada tulisan Al-Qaeda. Itu gedungnya. Nah, dia dicatut sama Amerika, dikatakan kalau mereka adalah gerakan Al-Qaeda. Padahal bukan nama gerakan. Gerakan mereka dakwah dan jihad Islam fisabilillah. Baik, Bapak Rahmatullah. Nah, belakangan Amerika melalui Direktur CIA 2019 menyampaikan permintaan maaf kepada Usamah bin Laden dan keluarganya. Kalau Usamah tidak terlibat dalam penghancuran WTC. Al-Qaeda juga bukan teroris yang membajak pesawat yang menabrak WTC. Dan WTC dihancurkan oleh orang Amerika sendiri, oleh pejabat tinggi Amerika. Ada konspirasi terselubung di para petinggi Amerika. Mereka pun menuduh Saddam Hussein terlibat dan membantu jaringan teroris Al-Qaeda di Irak dan menyembunyikan senjata pemusnah massal. 2011 tidak terbukti. Ya, bahkan Colin Powell sebagai Menteri Pertahanan Amerika meminta maaf juga kepada dunia dan juga kepada Saddam Hussein kalau Saddam Hussein tidak terlibat dan tidak ada senjata pemusnah massal. Tapi sudah dihukum mati. Ratusan rakyat Irak sudah dibantai, masjid sudah dihancurkan. Katanya perang melawan terorisme, tapi yang mereka perangi adalah rakyat sipil, Bapak Ibu. Katanya perang melawan teroris, tapi yang mereka hancurkan bukan masjid yang mereka hancurkan. Katanya perang melawan terorisme, tapi sebelum perang mereka kebaktian. Mereka berangkat dengan salib di dada mereka. Ternyata itu perang salib, Bapak Ibu. Terorisme hanyalah merupakan sebuah kamuflase saja, sebagai cover story saja untuk menutupi citra mereka memerangi umat Islam. Ada standar ganda yang mereka lakukan. Mereka butuh dengan minyak Irak dan Afghanistan. Isu terorisme hanyalah merupakan mereka menghabisi kita umat Islam. Baik, peristiwa-peristiwa ini yang kemudian membuat saya sendiri mencari-cari tentang hadis-hadis terkait dengan akhir zaman. Nah, dari situ terbuka, Bapak Ibu, kalau ternyata WTC ini adalah sebuah propaganda dan ini terselubung terkait dengan ideologi sesat akhir zaman, Kabalah.
1000 tahun sebelum hari kiamat adalah masa bagi mereka untuk mendirikan singgasana Tuhan. Dalam terminologi Yahudi Zionis, itu dinamakan Year of the Yehuda Kingdom atau Y2K, Y2K. Orang menyebutnya Y2K ini adalah kebangkitan teknologi dan informasi. Itu bohong, bukan. Tapi itu adalah syarat dengan muatan ideologis mereka. 1000 tahun sebelum hari kiamat adalah masa bagi berdirinya singgasana mereka, Tuhan mereka. Makanya 2001 mereka melakukan human sacrifices. WTC dihancurkan merupakan cara mereka melakukan ritual persembahan untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Siapa?